Tuhan sangat baik buat kita semua. Aku bersyukur pada kesempatan hari ini kita bisa menaikkan ibadah walaupun tetap masih online. Tapi percayalah, siapapun yang menyaksikan ibadah ini, Tuhan hadir. Tuhan selalu beserta dengan kita. Karena itu mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau berdoa dulu. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan yang Kau berikan buat kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, Kau sangat baik Tuhan. Kau masih memberikan kami kesempatan Tuhan untuk menyenangkan hati, menyenangkan Kau Tuhan. Sebelum itu Tuhan, layakkan kami Tuhan untuk menghadap Engkau. Layakkan kami Tuhan, karena kami tahu Tuhan, Kau adalah Allah yang besar, Allah yang hidup Tuhan, Allah yang gak pernah meninggalkan kami Tuhan. Apapun kami yang melihat Tuhan, yang menyaksikan Tuhan ibadah ini Tuhan, meskipun online Tuhan, tapi kami percaya Tuhan Kau ada Tuhan. Kau ada di setiap hati kami. Kau menjamah kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami mau mulai Tuhan ibadah kami. Tuhan berkati Tuhan. Haleluya. Amin. Kita siapkan hati kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau nyanyikan sebuah lagu ini. Biarkan lagu ini jadi tema buat kita. Saat ku masuk hadirat-Mu, ku tersyukur dan sembah. Ku persembahkan dan syukurku yang terbaik bagi-Mu. Saat ku masuk hadirat-Mu, ku tersyukur dan sembah. Ku persembahkan dan syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur
benar Tuhan. Kau adalah Allah yang hidup, Allah yang setia Tuhan. Kami mengakui Engkau adalah Allah satu-satunya Tuhan, Allah yang besar. Kami percaya Tuhan, kami berkumpul Tuhan, kami menyaksikan ibadah online ini Tuhan. Itu semua kemurahan Engkau Tuhan. Ada sesuatu yang Engkau mau tunjukkan buat kami semua Tuhan. Dan itu berbicara Tuhan buat setiap kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, karena kami yakin Tuhan, Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Engkau melengkapi kami semua Tuhan. Engkau memberkati kami semua. Sebab apapun jarak kami Tuhan, Engkau telah melihat itu semua Tuhan. Karena Engkau melihat hati kami Tuhan, kesungguhan hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami telah berdoa dan ucap syukur. Kami berdoa Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Masih semangat untuk memuji Tuhan. Mari kita lambaikan tangan kita. Kita mau menerima sukacita dari Tuhan. Kita mau katakan sama-sama. Haleluya. Berada dalam hatiku, akan pada semangatku, akan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Oh, ada dalam hatiku, akan pada semangatku, akan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, semua sukacita nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Ada dalam hatiku, akan pada semangatku, akan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Ada dalam hatiku, akan pada semangatku, akan hilang kekuatanku.
kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ingat kasih-Nya, ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Kita ingat kasih Tuhan, ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita.
Allah pada kita besar kasih Allah, besar kasih Allah pada kita, besar kasih Allah, besar kasih Allah pada kita. Ya, sungguh benar Tuhan, Kau sangat besar Tuhan, kasih-Mu sangat besar buat kami Tuhan. Tadi kami mau mendengar Tuhan firman-Mu Tuhan, karena kami percaya Tuhan firman-Mu iya dan amin. Ajak kami Tuhan untuk duduk dengar-dengar Tuhan. Bagi setiap telinga kami Tuhan untuk mendengar Tuhan kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan firman-Mu Tuhan jadi rema setiap hati kami Tuhan, jadi pelajaran buat kami Tuhan, sehingga kami tidak tersesat Tuhan, sehingga kami tahu Tuhan arah yang benar Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Ayah kami setia Tuhan, setia untuk mendengarnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami siap untuk memulai Tuhan. Kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Dalam tangan-Mu Tuhan kami serahkan Tuhan firman Tuhan ini. Haleluya. Amin. Halo, selamat pagi, shalom. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita berjumpa lagi melalui mimbar. Kita bersama-sama akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Baiklah, sebelum kita menguraikan firman Tuhan, mari kita akan berdoa lebih dahulu. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan bahwa pada pagi hari ini Tuhan memberi kesempatan bagi kami, di mana kami akan belajar firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami semua, baik kepada hamba-Mu yang memberitakan firman Tuhan pada pagi ini, maupun kepada seluruh jemaat, seluruh pengerja yang ada di rumah mereka masing-masing. Biarlah kiranya firman Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami boleh kuat mengiring kepada Tuhan. Hamba serahkan firman Tuhan pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, di mana Anda berada, kiranya kita semuanya diberkati pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini firman Tuhan kita sudah lepas dari tema tahun 2020 dan kita bersama-sama akan memulai pada firman Tuhan yang baru lagi, di mana kita boleh mendapat berkat melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri tema, kekosongan adalah kesempatan melihat kemuliaan Allah. Sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, kekosongan adalah sesuatu yang tidak menyenangkan. Semua orang tidak suka kepada kekosongan. Untuk memikirkan atau berkehendak, setiap orang tidak mau berpikir atau tidak mau berkehendak bahwa jikalau satu kali dia lapar, dia pergi ke meja makan, mejanya kosong, piring-piring juga kosong.
Lalu mereka pergi ke dapur melihat pendampingan beras atau kotak tempat beras disimpan, berasnya kosong. Apalagi kalau kita melihat dompet kita kosong. Dan paling menyedihkan, tabungan kita pun kosong. Sidang jemaat yang kekasih, perkataan kosong orang tidak menginginkannya, karena perkara itu sangat menyedihkan hatinya. Tetapi bila kita memikirkan atau merenungkan, kita membayangkan ada satu kesempatan di dalam kekosongan menjadi kelimpahan. Ini ada sesuatu yang sangat menyenangkan. Jikalau kita merasakan keadaan seperti itu, bahwa di dalam kekosongan ada kesempatan mendapat kelimpahan. Sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, apa yang kita lihat, apa yang dapat terjadi, dan apa yang sedang terjadi merupakan pengajaran kehidupan bagi kita. Yaitu merupakan penerapan rohani dari prinsip Alkitab. Di dalam kitab 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-7, ini ayat adalah satu ayat yang sangat terkenal. Anak-anak Tuhan pasti menghafalnya, yang berbunyi, sebab hidup kami adalah karena percaya, bukannya karena melihat. Di dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-7 ini dalam ejaan lama, kalimatnya ada sedikit berbeda, tetapi mendukung di dalam kalimat yang kita dapat artikan, yaitu 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7 ejaan lama, hidup perjalanan kita adalah dengan iman, bukannya dengan penglihatan. Kalau ejaan baru yang kita miliki baca sekarang ini, yaitu sebab hidup kami adalah karena percaya, bukan karena melihat. Ada sedikit perbedaan tetapi artinya sama. Jikalau kita memakai perkataan kita sendiri, tafsiran kita sendiri supaya kita bisa dapat mengerti, yaitu jikalau kita mempunyai pengharapan, kita pegang teguh apa yang kita imani dan apa yang kita percayai, bahwa kita tidak hidup dengan gelisah atau dengan putus asa, atau tidak hidup tenang, karena kita melihat dengan mata jasmani kita keadaan
yang mencekam. Kita tetap di dalam kehidupan yang beriman kepada Tuhan. Karena jikalau kita hidup di dalam kekosongan, lalu kita tidak beriman, kita tidak percaya, lalu kita gelisah, kita putus asa, dan tidak mempunyai pengharapan, maka kehidupan kita kosong adalah kosong. Tetapi jikalau kita di dalam kehidupan, lalu kita mengalami suatu kekosongan, mari kita larikan hidup kita kepada Tuhan kita yang kita imani, yang kita percayai di dalam Yesus Kristus. Bahwa ada kesempatan, yaitu kekosongan menjadi kelimpahan. Sesuatu inilah yang acap kali kita dambakan di dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Karena kita tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang penuh dengan kuasa dan kemuliaan. Contohnya, kita lihat di dalam kitab Raja-Raja, 1 Raja-Raja, pasal yang ke-17 ayat 10 sampai 16. Di situ ada seorang janda dengan mempunyai seorang anak perempuan. Dia sedang mengambil beberapa kayu bakar dan dia ingin memasak apa yang dia miliki di pada saat dia hidup saat itu. Karena pada waktu itu ada musim kekeringan yang sangat lama, sehingga pohon-pohon semua kering, tidak ada kehidupan. Yang dia punya terakhir yaitu hanya segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dia sudah bertekad bahwa saat itu adalah makanan yang terakhir bersama dengan anaknya. Tetapi tiba-tiba ada seorang yang berseru kepadanya, "Coba bawakan aku sedikit air dalam kendi supaya aku dapat meminumnya." Wanita itu begitu terkejut. Di dalam kesendiriannya terdengar suara seruan dan dia lihat ada Nabi Elia datang menghampirinya. Lalu dengan cepat dia ingin mengambil air untuk memberi minum kepada Nabi Elia. Tapi sebelum dia jauh berjalan, dia berseru lagi, "Coba bawakan juga aku roti kecil untuk aku makan." Lalu perempuan janda itu berkata kepada Elia, "Demi Allahmu yang hidup, aku
tidak mempunyai roti sedikit pun. Aku hanya mempunyai segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan aku saat ini sedang mengambil kayu untuk memasaknya. Kue bundar kecil untuk aku dan kue bundar kecil untuk anakku. Setelah itu, aku mati. Lalu Nabi Elia berkata kepada perempuan janda itu, berikan padaku roti bundar, engkau buat dan kasih kepadaku. Setelah itu, engkau membuatnya untuk engkau dan untuk anakmu. Karena firman Tuhan berkata, tepung yang di dalam tempayan tidak akan habis, dan minyak dalam buli-bulimu tidak akan berkurang, sampai Tuhan mencurahkan hujan di muka bumi ini. Di dalam keadaan yang mencekam, yang penuh dengan kekhawatiran dari wanita janda ini, dia mendengar janji firman Allah bahwa dia akan membuat satu roti bundar, dipersembahkan atau diberikan kepada Imam Elia, lalu baru dia buat untuk dirinya dan buat anaknya, dan tepung itu tidak akan habis dan minyak tidak akan berkurang. Suatu janji firman yang Allah berikan bahwa dia tidak akan kehabisan tepung dan dia tidak akan kehabisan minyak sampai hujan dicurahkan di muka bumi. Sekarang kita bertanya, berapa lama tepung yang segenggam yang dalam tempayan itu dengan minyak sedikit dibuli-buli menolong kepada janda di Sarfat ini? Sidang jemaat, kalau kita memperkirakan, karena sebelum Nabi Elia datang ke Sarfat, dia disuruh sembunyi di sungai Kerit. Dia minum dari sungai Kerit dan dia diberi makan oleh burung gagak. Dan firman Tuhan katakan, setelah sungai Kerit itu kering, maka Elia disuruh pergi ke Sarfat. Sekarang sidang jemaat yang kekasih, kira-kira berapa lama Nabi Elia ada di sungai Kerit? Dari sungai itu banyak air sampai kepada sungai itu dalam keadaan kering. Kalau kita pelajari iklim di Indonesia, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan itu terjadi dari bulan September, dan bulan ini tepat bulan September ada hujan karena ada angin La Nina. Kalau saja tidak hujan datang di bulan September, hujan itu datangnya terlambat,
mungkin Desember baru hujan, maka kita lihat di dataran tinggi sungai-sungai sudah mulai kering. Penduduk harus turun jauh berkilo-kilo untuk mendapatkan air. Kalau saja 1 tahun tidak hujan, maka akan terjadi sesuatu kekeringan yang amat dahsyat, di mana sawah-sawah tanahnya kering, tanahnya melesak, tanahnya tidak bisa ditanami lagi, semua rumput-rumput kering. Jadi kalau kita tafsir di dalam persembunyian Nabi Elia itu di sungai Kerit itu 1 tahun, maka janda di Sarfas itu dipelihara Tuhan selama 2 tahun. Karena pada waktu itu Allah sedang menghukum kepada Raja Ahab dengan bangsa Israel yang mempunyai kelakuan yang jahat di mata Tuhan. Mereka menyembah kepada patung, mereka tidak beribadah kepada Tuhan. Sehingga Allah memberhentikan hujan. Hujan tidak turun selama 3 tahun. Sidang jemaat yang terkasih, jadi segala kemuliaan Tuhan dinyatakan, berkat yang dinyatakan, kelimpahan yang dinyatakan kepada janda Sarfat yang beriman dan percaya akan firman Tuhan. Sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, jikalau kita melihat cerita dari janda di Sarfat ini, itu memberi suatu pandangan kepada kita pada zaman sekarang ini. Sekarang ini manusia di dalam dunia sedang mengalami suatu kesulitan besar karena COVID-19. Bukan hanya di Indonesia, tetapi seluruh dunia mengalami suatu kesulitan besar di dalam kehidupan mereka semuanya. Perekonomian goncang, penyakit begitu menakutkan. Barang siapa yang kena COVID-19, maka kalau tidak cepat ditolong, dia akan mati. Karena begitu dahsyatnya dan berbahayanya COVID-19, sehingga seluruh dunia mengalami perekonomian yang begitu dahsyat menimpa kehidupan perekonomian di dunia ini. Sehingga pengusaha-pengusaha, baik pengusaha besar, baik pengusaha menengah dan pengusaha kecil, mereka kena dampaknya karena perusahaannya tidak bisa berjalan sama sekali, berhenti. Hanya dengan apa yang dia miliki, dia bisa hidup untuk kebutuhannya sehari-hari. Begitu juga yang berdagang. Mereka mengalami suatu masalah yang berat
pakai protokol kesehatan. Tangan harus selalu dicuci. Saya suka ngegerutu dengan cucu saya. Saya bilang, tangan emak ini sudah kaku. Bukan karena banyak kerja, tetapi banyak kena sabun. Ya, sehingga antara jari itu rasa ada gatal-gatal karena pengaruh dari deterjen. Kehidupan saat ini sangat sulit. Apa yang diusahakan hanya untuk memperpanjang kehidupan. Dia menjual hanya secara online saja. Dan yang bekerja pun banyak yang di PHK. Jadi benar-benar tahun ini sama pada waktu janda di Salva. Semuanya kering. Tidak ada rasa pengharapan kapan dia dapat membuat berniaga kembali, menanam padi, atau menanam gandum, atau menanam jagung untuk makan setiap hari. Dia hanya mempunyai sisa tepung segenggam dalam tempayan. Setelah itu dimasak, maka dia menyerah, menunggu kematian datang. Sidang jemaat yang kekasih, keadaan kita saat ini pun demikian. Bukan 1-2 orang yang mengalami kesulitan hidup, tetapi menyeluruh. Mereka bekerja, berapa saja upahnya, dia lakukan pekerjaan itu. Asalkan bisa menyambung kehidupan dari hari ke hari. Sampai COVID-19 ini dapat dikuasai. Kapan dapat dikuasainya, sidang jemaat? Kalau saya lihat di YouTube, katanya bulan November mau diimunisasi. Ya, yang tidak bisa bayar, pemerintah yang bayar. Yang mampu membayar, dia bayar dengan harga yang tidak terlalu mahal. Tetapi ditunda karena belum ada kesepakatan dengan Badan Penelitian Obat dan Makanan, BPOM. Sidang jemaat yang kekasih, dan saat ini juga dapat berita katanya pertengahan Desember. Tapi apakah itu sudah dapat izin dari BPOM itu? Karena diberitahu bahwa Inovat itu akan keluar BPOM-nya kurang lebih bulan Januari atau Februari. Maret baru dapat diedarkan imunisasi. Sidang jemaat yang kekasih, setelah diimunisasi belum tentu bisa hidup normal seperti dulu. Katanya setelah 2 tahun kemudian baru kita dapat seperti hidup pada masa sebelum COVID datang. Sidang jemaat yang kekasih, kalau saya hitung, kalau demikian sama kebebasan itu yang akan diterima, yaitu 3 tahun kemudian.
Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Kalau kita tahu bahwa hidup kita ini sulit, hidup kita mempunyai tekanan yang sangat berat, kemana kita harus berlari, memohon pertolongan. Sidang jemaat yang terkasih, kita sebagai anak Tuhan, kita diberi pengharapan oleh kasih karunia Tuhan yang sudah Tuhan berikan melalui firman-Nya. Itu semuanya tergantung dari kita. Apakah kita mau imani atau kita mau percayai apa yang dijanjikan Tuhan kepada kita. Kalau kita imani dan kita percayai, kita mempunyai sebuah kesempatan, yaitu kekosongan menjadi kelimpahan. Sidang jemaat yang terkasih, kelimpahan yang dimaksud di sini bukannya kita menjadi orang yang mendadak orang kaya, bukan. Tetapi kelimpahan di sini menjadi suatu gambaran bahwa kehidupan kita sama seperti janda di Sarfat. Setiap hari Tuhan memberi rezeki kepada kita supaya kita bisa makan, kita bisa memenuhi segala kebutuhan rumah tangga. Sekarang kita tidak perlu memikirkan membeli baju yang bagus, karena sekarang kita tidak bisa jalan-jalan pesta, ya. Tapi kalau kita sudah bisa beli kebutuhan rumah tangga, menjadi suatu kelimpahan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Asalkan kita mendekatkan diri kepada Tuhan, beriman dan percaya. Kelimpahan di sini juga menjadi suatu gambaran di dalam kehidupan kita, yaitu kita dibebaskan dari sakit penyakit. Di dalam 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 1 sampai 11, yaitu Raja Hizkia sudah divonis oleh Allah melalui Nabi Yesaya bahwa hidupnya tinggal sedikit waktu lagi, diberi kesempatan untuk memberi pesan kepada keluarganya. Dan pada waktu Hizkia mendengar bahwa dia akan mati karena dia sakit pada waktu itu, lalu Hizkia berdoa kepada Tuhan. Dia katakan, Tuhan, bukankah aku ini anakmu yang setia, yang tulus hati, yang hidup baik dan benar di hadapanmu. Dan pada waktu itu dia menangis terseduh-seduh. Dia menyerahkan hidupnya. Kalau memang Tuhan mau mengambil dia, dan dia akan mati. Tetapi pada waktu Yesaya baru saja berjalan pulang, lalu Yesaya dipanggil oleh Allah kembali, kasih tahu kepada Hizkia
Dia tidak akan mati. Tambahkan umurnya 15 tahun. Karena aku melihat air matanya. Sidang jemaat yang kekasih. Jadi bukannya kita cukup menjadi anak Tuhan yang setia. Cukup kita menjadi anak Tuhan yang tulus hati. Cukup kita menjadi anak Tuhan yang baik dan benar. Itu cukup. Di dalam kita memohon sesuatu kepada Tuhan, ternyata ada satu syarat dan kita harus tahu. Yaitu jikalau kita datang di hadirat Tuhan, kita harus dengan sungguh-sungguh. Apa yang di mulut, apa yang di pikiran, apa yang di hati, itu menjadi satu. Sehingga dia tahu bahwa manusia tidak mempunyai kekuasaan apa-apa. Manusia tidak mempunyai kuasa apa-apa. Hanya Allah yang mempunyai kuasa. Oleh sebab itu dia memohon amat sangat kepada Tuhan. Apa yang dilakukan Hizkia berhasil. Allah hatinya tergerak untuk menyembuhkan Hizkia. Diberi panjang umur 15 tahun lagi. Sidang jemaat yang kekasih, ini adalah sebuah kelimpahan. Hizkia di dalam kekosongannya, karena dia tahu dia akan mati, dia menyerahkan kepada kuasa Tuhan. Sungguh-sungguh dengan rendah hati di hadirat Tuhan, maka kelimpahan datang. Oh, luar biasa, sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan. Kelimpahan yang lain di dalam kekosongan menjadi kelimpahan, yaitu dibebaskan dari hutang. Sidang jemaat yang kekasih, kita sebagai manusia senang dengan hutang. Kita sudah dilimpahkan, ya, segala apa kita punya, tapi iseng, suka kredit, beli barang-barang mewah yang lain, ya, itu orang yang leher. Tapi orang yang sederhana, ya, dia untuk menambah kebutuhan rumah tangganya, dia hutang. Kelimpahan, jikalau kita menghadapi jalan buntu, di dalam kekosongan ada kelimpahan, yaitu bebas daripada hutang. Di dalam 2 Raja-Raja pasal yang keempat ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Di situ ada satu rumah tangga di mana suaminya meninggal. Lalu suaminya meninggal dan dia tinggalin utang yang banyak. Kalau ninggalin kue enak, tapi kalau ini ninggalin utang. Orang yang memberi utang itu nagih kepada istrinya. Kalau istrinya tidak bisa bayar, maka kedua anaknya akan diambil menjadi budak-budak. Perempuan janda ini dia mencari Nabi Allah, yaitu Elisa. Dia katakan kepada Elisa, apa yang dapat dia lakukan dengan terjadi peristiwa penagih hutang dari suaminya
mengatakan, apa yang aku punya? Perempuan ini bilang, hanya minyak di dalam buli-buli. Lalu pada waktu itu Nabi Elisa mengatakan, pulanglah. Kamu minta kepada tetangga-tetanggamu bejana-bejana kosong. Jangan sedikit, tetapi bejana-bejana yang kosong yang banyak, masukkan ke dalam rumahmu. Kalau sudah banyak kamu kumpulkan bejana, kamu masuk ke rumah dan 2 orang anakmu, tutup pintu, dan lakukanlah. Tuanglah minyak yang kamu miliki di dalam buli-buli itu. Lalu janda ini melakukannya. Pesan daripada Imam Elisa. Dan dia mulai tuang minyak itu kepada bejana kosong. Lalu minyak itu tidak putus-putusnya. Terus keluar, penuh, ganti lagi. Penuh, ganti lagi. Sehingga semuanya penuh. Dan janda ini berkata kepada anaknya, ambilkan aku lagi sebuah bejana yang kosong. Lalu anaknya mengatakan, sudah habis ibu. Pada waktu bilang sudah habis, minyak itu berhenti mengalir. Wih, luar biasa. Lalu janda ini menjumpai Imam Elisa dan berkata, Imam Elisa, bejana sudah penuh dengan minyak. Apa yang aku lakukan? Lalu Elisa mengatakan, jualah minyak itu, bayarlah utang, dan kamu hidup dengan sisanya. Sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, luar biasa terjadi segala mukjizat jikalau kita di dalam kekurangan, di dalam kekosongan, kita datang di dalam kuasanya, maka ada suatu kesempatan yang luar biasa yang Tuhan berikan, yaitu kekosongan menjadi kelimpahan. Sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada waktu Tuhan Yesus melayani, mengabarkan kabar keselamatan kepada umat manusia, di mana dia melakukan suatu tanda mukjizat. Yang pertama yang dia lakukan, yaitu kekosongan menjadi kelimpahan, di mana Tuhan Yesus melepaskan suatu keadaan yang darurat di dalam perjamuan kawin di Kana, di mana pelayan-pelayan waktu itu gelisah. Pemimpin pelayan, yaitu pemimpin pesta, juga gelisah karena pada saat itu mereka kehabisan air anggur. Pada waktu itu air anggur adalah merupakan penghormatan yang besar di dalam suatu pesta perjamuan. Saat ini mereka bingung apa yang mereka harus lakukan. Akan terjadi suatu yang
biasa menakutkan. Ada berita bahwa perjamuan kawin di Kana, mereka semua pulang tidak puas di dalam undangan yang dia rasakan karena perjamuannya itu kehabisan air anggur. Kegelisahan ini terlihat dengan Maria ibu Yesus yang diundang juga pada waktu itu. Lalu Maria ibu Yesus berkata kepada Yesus, mereka kekurangan air anggur. Lalu Yesus berkata, belum saatnya ibu. Tapi Maria ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayannya, apa yang diperintahkannya, lakukanlah. Sidang jemaat yang kekasih, Yesus juga melihat keadaan pesta itu mulai keadaan yang gelisah karena pesta berjalan terus, air anggur sudah habis, semuanya sudah kosong. Lalu Tuhan Yesus melihat di situ ada 6 tempayan. Satu tempayan berisi 2 atau 3 buyung air. Lalu Tuhan Yesus berkata, isilah tempayan kosong itu dengan air. Lalu pelayan-pelayan ini cepat mengisi tempayan-tempayan yang disuruh oleh Tuhan Yesus dengan air. Setelah penuh, lalu Tuhan Yesus katakan, "Cedok, berikanlah kepada pemimpin pesta." Lalu pelayan ini menyedoknya, lalu dia bawa kepada pemimpin pesta. Pada waktu perjalanan itu, air sudah berubah menjadi air anggur. Pada waktu itu, pemimpin pesta minum. Setelah dia minum, lalu dia yang tadinya hatinya penuh dengan kegelisahan, hatinya bersukacita. Tadi dia tidak berani untuk datang kepada mempelai laki-laki untuk mengatakan bahwa air anggur sudah habis, sudah kosong. Tetapi saat dia mencicipi pemberian pelayan kepadanya, lalu dia datang kepada pengantin laki-laki dan dia katakan, biasanya mengadakan perjamuan memberikan anggur yang baik lebih dahulu kepada para tamu. Setelah mereka puas, baru keluarkan air anggur yang kurang baik. Tetapi engkau sampai saat ini engkau menyimpan air anggur yang terbaik. Sidang jemaat yang kekasih, pelayan pemimpin pesta itu tidak tahu bahwa itu adalah mujizat daripada Tuhan Yesus Kristus. Hanya pelayan yang mengisi air tempayan yang tahu bahwa air itu adalah air biasa yang sudah dirubah oleh kuasa daripada Tuhan Yesus. Jikalau Tuhan Yesus tidak melakukan suatu mujizat air menjadi air anggur, maka akan terjadi peristiwa yang menggemparkan di kota Kana.
bahwa perjamuan mengecewakan, tetapi oleh sebab Tuhan Yesus yang penuh kasih, Dia tahu kekosongan yang dialami itu akan mendatangkan malapetaka. Oleh sebab itu Dia merubah malapetaka menjadi sukacita, di mana perjamuan kami menjadi satu perjamuan yang sangat diagungkan, karena akhir daripada pesta semua orang mendapatkan air anggur yang paling baik, yaitu pemberian daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Sidang jemaat yang terkasih, mujizat demi mujizat akan diberikan kepada semua orang yang beriman, semua orang yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dia akan memberikan suatu kebahagiaan kepada kita yang berharap kepada. Dari sebab itu, sidang jemaat yang kekasih, contoh demi contoh, ini bukan perkara hoax atau bohong, atau hanya sebuah cerita legenda. Bukan. Apa yang difirmankan di dalam buku Alkitab adalah firman Allah. Ya dan amin. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepadanya, asalkan kita ditolong waktu kita mengalami kekurangan, waktu kita mengalami hutang yang membebani hidup, waktu kita mengalami sakit penyakit, waktu kita mengalami sesuatu yang tidak terduga, seolah-olah kita akan mendapat bencana, tetapi tangan Tuhan yang tahu apa yang akan terjadi di hadapan anak-anak Tuhan. Dia pasti menolong di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, sidang jemaat, kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita berharap, kita beriman, kita percaya kepada Tuhan. Karena perjalanan hidup kita dengan percaya, dengan iman, bukan karena penglihatan, bukan karena kita melihat, tetapi apa yang tidak kita lihat menjadi suatu kelimpahan yang tidak dapat kita duga. Firman Tuhan katakan, Tuhan memberikan apa yang kita lihat, apa yang tidak kita pikirkan, apa yang kita tidak harap, Tuhan limpahkan itu semua. Itulah firman Tuhan yang pagi hari ini. Jikalau kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mengalami kekosongan, kesengsaraan, kita tahu bukannya Tuhan meninggalkan, tapi Tuhan akan memberikan kasih karunia-Nya kepada kita. Dan sebagai ayat yang terakhir di dalam firman Tuhan pada siang hari ini, mari kita bersama-sama melihat dalam buku Roma pasal yang kelima ayat 1 sampai ayat yang kelima. Buku Roma pasal yang pasal yang kelima ayat yang ke-1 sampai ayat yang kelima. Bunyinya demikian. Ayat 1. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera
dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat 2. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Ayat 3. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ayat yang kelima. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi Roma pasal 5 ayat 1 sampai 5 memberikan satu pernyataan kepada kita bahwa orang yang beriman, yang berharap kepada Tuhan, maka dia diberikan damai sejahtera, diberikan karunia, diberikan kemuliaan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan sebab itu kita bermegah di dalam Tuhan. Tetapi kita juga harus bermegah di dalam kesengsaraan katanya. Karena kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan yang kita miliki tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Oh, luar biasa. Sidang jemaat yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan bahwa kita hidup di dalam dunia ini. Kita mengenal kepada Yesus Kristus. Dan kita percaya kepadanya. Dan kita beriman kepadanya. Sehingga hati kita merasa damai. Dan kita mendapat karunia-karunia, yaitu tadi kelimpahan-kelimpahan. Ya, dan kita mendapat kemuliaan Allah. Dan kita bermegah di dalam hal itu. Tapi kita jangan lupa, kita juga bermegah di dalam kesengsaraan. Yang tadi saya katakan, apa yang kita hadapi, itu semuanya supaya kita tekun, kita tahan uji, dan kita mempunyai pengharapan. Apa yang kita harapkan dalam Yesus Kristus tidak mengecewakan. Kasih Allah telah dicurahkan melalui Roh Kudus yang dikaruniakan di dalam hati kita. Puji Tuhan, tidak jemaat yang kekasih, pegang teguh. Biarpun saat ini kita mengalami kesukaran karena COVID-19, kita tidak bisa beribadah. Sebenarnya hati saya rindu supaya setiap kali kita bisa bertemu, kita saling menegur sapa, kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Berapa bulan ini kita tidak melakukan, tetapi kita tetap bersatu di dalam kasih daripada Tuhan Yesus.
Saya tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari pengerja dan sidang jemaat. Tapi Tuhan tahu, Tuhan akan menolong dan menyertai kita semua. Tuhan berkati. Firman Tuhan sampai di sini dan menjadi kekuatan bagi kita, supaya di dalam keadaan apapun, mari kita selalu bersukacita di dalam Tuhan, sehingga ada kesempatan yang luar biasa, kosong menjadi kelimpahan karena kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Kita tutup di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini, di mana diberitahukan keadaan kami sebagai manusia pada saat-saat sekarang ini. Kami banyak mengalami problem-problem kehidupan yang orang lain tidak tahu, tetapi pribadi lepas pribadi tahu apa yang sedang dialami di dalam kehidupan mereka. Tuhan, hamba percaya, jikalau mereka menghadapi kekosongan dan mereka tidak lari kemana-mana, mereka tidak gelisah, mereka tidak putus asa, mereka tidak hidup tidak tenang, tetapi dia belajar menghampiri kehadiran-Mu, maka ada satu kesempatan, kekosongan menjadi suatu kelimpahan. Tuhan, terima kasih. Apa yang kami hadapi menjadi satu bagi kami dalam hidup kami, bahwa ketekunan di dalam iman percaya kami lakukan dan teruji, dan kami mempunyai pengharapan dalam hidup kami melalui Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat firman Tuhan pada pagi ini. Hamba tahu masih kurang sempurna, tetapi Roh Kudus akan menyempurnakan apa yang dibutuhkan oleh seluruh jemaat Tuhan, pekerja Tuhan yang sudah mendengarkan firman Tuhan pada pagi ini dari pertama sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah akan nama-Mu. Kami serahkan apa yang kami sudah beritakan ke dalam tangan-Mu. Biarlah ini menjadi rema bagi kami semua. Terima kasih di mana Tuhan sudah pimpin firman Tuhan pada pagi hari ini dari permulaan sampai akhirnya. Dan kami akan tutup firman Tuhan hanya di dalam nama Yesus Kristus. Kami tidak lupa berdoa untuk negara kami Tuhan, supaya Tuhan menghalaukan kerusuhan. Tuhan memberkati, memberikan jalan keluar yang paling luar biasa, yang paling indah kepada pemerintahan kami, supaya dapat menanggulangi apa yang sedang dihadapinya, baik keadaan perekonomian, baik dalam keadaan sakit penyakit dari COVID-19, supaya semuanya dapat ditanggulangi dengan baik. Tuhan, kami sebagai umat yang percaya kepadamu hanya memohon kepadamu Tuhan, karena Tuhanlah yang penuh dengan kuasa. Terima kasih Bapak, dan pada pagi hari ini ibadah online juga kami akan tutup dan kami akan berpisah dengan seluruh jemaat kami, pekerja kami di mana mereka berada dan mereka sudah mendengar. Kiranya Engkau berkati kepada mereka, berikan pengharapan dalam hidupnya, sehingga mereka merasa bahwa di dalam Engkau ada pertolongan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, dan ibadah online pada pagi hari ini kami tutup di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat tangan, kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Semua pengerja dan jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di mana Anda berada, terimalah berkat,
kasih karunia, damai sejahtera, dan sukacita yang melimpah. Semua ini diberikan oleh Allah Bapa melalui Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus yang memimpin dan melindungi dan memelihara hidup kita dari hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Semua umat yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati.